lagi. Sip. Silakan. Jadi kalau yang kemarin sih udah siap. Nah, jadi mungkin yang akan saya sharing hari ini itu lebih ke arah bagaimana business user untuk komunikasi sama tim development gitu ya. Dimulai dari apa-apa aja. Nah, yang paling krusial pertama sebenarnya yang bisa disusun oleh tim business user itu adalah business proses diagramnya. Jadi kebanyakan business user itu kalau nge-brief ke tim development itu kadang mereka sendiri juga mungkin kita sendiri belum terlalu detail prosesnya itu mau apa, seperti apa, karena proses itu penting banget. Nah, jadi sebenarnya di dalam cycle development IT itu ada business process diagram. Contohnya itu seperti ini, misalnya start, terus user input username dan passwordnya, terus kalau username passwordnya bener ngapain, lanjut, kalau salah ngapain, keluarin message error, terus setelah masuk ke sistem end gitu. Nah, dari setiap bisnis proses itu idealnya kita bikinin satu-satu semua itu. Misalnya di car rental tambah mobil ya, nambah mobil, terus mobilnya isiannya apa aja, plat polisinya, nomor polisinya dan lain-lain. Kalau ada kesalahan, prosesnya idealnya gimana? Balik ke atas. Termasuk yang kompleks-kompleks seperti kayak perhitungan. Jadi masuk ke dalam sini, terus yang dihitung apa nih? Apa tambah apa kali apa kurang apa? Itu kan sebenarnya lebih ada tanggung jawabnya di sisi business user. Jadi idealnya memang itu business user yang susun Flow-nya gitu. ya, Flow-nya. Karena kalau tanpa flow, kadang tahu-tahu suruh development, flow-nya bisa salah. Kalau tahu, apalagi dia misalnya lihat aja contohnya di Amazon.com, mirip-mirip deh, pokoknya kayak gitu. Gitu. Pas di develop itu nanti flow-nya bisa salah total, gitu. Karena keinginan beda-beda. Dan kompleksitas sistem tuh nggak bisa ketahuan kalau nggak ada flow-nya. Kalau business user sendiri bikin flow-nya aja udah 30-40 halaman, kan ketahuan tuh. Kira-kira berapa lama bikinnya sistem kan tahu. Ya, bikin ini mungkin sehari. Berarti sampai ke tim coding mungkin 3 hari lah gitu. Ini kan gini, itu ketahuannya dari sana. Ini contoh yang lain juga, misalnya receive order, masuk ke distribution center, dicek dulu stoknya ada apa enggak. Kalau stoknya ada, maka invoice-nya di print. Kalau stoknya nggak ada, advice marketing dikeluarin notification gitu dan lain sebagainya. Nah, proses-proses kayak gini itu idealnya dirancang. Ini ada legendnya, bisa di search saja di Google, business process diagram. Cara nulis-nulisnya itu ada. Jadi kalau misalnya kalau diamond itu artinya decision making, yes or no gitu ya. Visio ya? Di Visio ada business process. Kalau belajar akuntansi ini dokumen flow. Kalau di ekonomi juga ada, jadi sama. Setelah kita tahu kompleksitas sebuah sistem, kita bikin user flow-nya udah banyak banget. Nah, dari user flow itu idealnya kita baru mulai selecting environment-nya itu apa. Jadi ekosistem buat sistem kita ini idealnya sistem apa nih? Gitu. Kendala di kebanyakan startup dan di Indonesia itu kita itu membatasi development ekosistemnya itu dari yang kita tahu. Jadi ya mostly kan kita nguasainya PHP MySQL. Jadi ya udahlah, pokoknya mau sekompleks apapun sistemnya, bikinnya PHP MySQL gitu. Seolah-olah tuh nggak ada opsi gitu. Padahal kan sistem itu tidak dipikirkan seperti itu. Harusnya sistem itu dipikirkan ini masalahnya apa, nekelnya dengan pendekatan yang mana paling ideal. Nah, harusnya kita milih ekosistemnya. Ekosistem development startup web base itu sebenarnya ada kayak gini. Dibagi jadi tiga pokok. Yang pertama front end. Front end itu istilahnya segala sesuatu yang prosesnya ada di komputer kita, user. Jadi sebagai user kita buka Google, kita buka Amazon.com, prosesornya itu ada di komputer kita. Jadi kalau komputer kita lemot ya dia lemot. Terus ada back end process. Back end process adalah segala sesuatu yang diproses di server.
Jadi kita buka, nunggu dia loading, itu kita nunggu dia narik data dari server. Ya, semakin berat data di server ya semakin lambat kita dapat responnya. Gitu. Nah, kenapa diciptakan ada front end dan ada back end? Sebenarnya segala sesuatu yang di front end itu contohnya yang sederhananya misalnya kalkulasi tanggal, cek pilih tanggal, hal-hal kayak gitu itu bisa dilakukan di front end. Cek hari ini jam berapa saat ini itu dilakukan di front end. Terus dihitung misalnya itu udah masalah. Tapi kalau segala sesuatu itu diproses di front end di komputer user, maka itu kan bisa dihack. Nah, karena prosesnya di komputer saya, mau saya apain juga bisa. Sehingga in terms of security juga sebenarnya salah satunya adalah banyak proses yang harus dilempar di belakang. Di server side dia memproses hal-hal yang berat juga dan juga hal-hal yang butuh security. Pokok ketiga selain front end, back end, yang ketiga adalah database. Jadi database-nya apa? Nah, ekosistem yang harus kita tentukan sebagai business user itu tiga ini. Front end-nya mau pakai apa? Back end-nya mau pakai apa? Database-nya mau pakai apa? Nah, untuk back end atau disebut web server, kita bisa buka web itu pasti ada satu server, ada satu komputer yang nyala 24 jam. Dia yang ngelayanin semua yang kita mau tuh. Web server yang paling umum dipakai itu Apache. Web server lain Tomcat, IIS, Microsoft. Nah, di Indonesia dan mostly developer tuh stuck, terlalu mikirinnya tuh cuman mikirinnya kalau nggak Apache IIS. Padahal milih web server yang pas itu tergantung case yang dibutuhkan, lain-lain. Salah satu ada banyak banget, ada Nix, ada Lightspeed, Nix, ada Tomcat, ada Node.js yang naik down aja ya. Ini saya tunjukin yang naik down aja. Apache sama Nix itu bedanya adalah kalau Nix itu respon time-nya itu saat data semakin besar maka dia semakin justru paling cepat saat ini. Ini bisa dilihat saat koneksi data itu sudah sampai 20.000 lebih, Apache itu semakin lemot, jadi semakin respon time-nya semakin tinggi, berarti dia semakin lemot. Sedangkan Nix itu masih cepat gitu. Cuman sebenarnya kalau kita ngolah datanya itu sangat banyak, processing PHP kita banyak banget, jangan terpaku pakai Apache aja. Sebenarnya kita bisa pindah web server apapun, dan pindah web server itu sebenarnya nggak ngaruh coding, itu tinggal ganti doang. Nah, itu kan prosesor engine di belakang, kayak kita pakai Windows terus XP kurang bagus nih mau diganti jadi Windows 8 gitu, sebenarnya nggak banyak pengaruh kan. Itu hanya OS ya. Nah, sehingga ideal sebenarnya ada banyak lagi opsi. Contoh lain untuk respon time, koneksi bersamaan concurrent. Jadi concurrent itu istilah adalah komputer yang sama dipakai rame-rame. Bayangin nih komputer satu, Damas pakai, orang kedua pakai, orang ketiga pakai, orang keempat pakai LAN, pakai rame-rame, lemot ya. Internetnya sih. Ya. Satu buka Word, satu buka Photoshop, terus satu buka apa ya? Satu browsing, satu main game, satu buka Dota, satu buka apa. Tapi semua itu dilakukan di satu komputer yang sama. Kan lama-lama jadi lemot. Nah, concurrent access itu yang buat server suka down. Jadi kita bikin kalau codingan di localhost kita merasa aman. Begitu sudah live, diakses 1.000 orang pertama, ya sudah mulai ketar-ketir. Diakses 1 juta orang bersamaan sudah. Itu yang terjadi di Gojek kan, sering down, kok lemot banget ya. Mereka nggak siap untuk menerima. Nah, untuk yang kayak e-commerce, bisnis-bisnis kayak e-commerce, car rental yang scalingnya itu trafficnya bisa gede, dan payment gateway gitu ya, itu traffic itu pasti bisa jadi hari pertama launching terus nanti
traffic yang tinggi, server langsung down kan. Sehingga traffic itu harus dipikirkan dari awal. Bisa nggak kita terima concurrent akses yang banyak? Nah, bisa dilihat di sini best performance-nya itu sebenarnya .NET. Jadi kalau pakai .NET, concurrent aksesnya itu paling stabil. Kedua itu Node.js, 3 baru Apache. Apache itu bahkan gagal saat akses di atas 100.000 bersamaan, itu responnya udah fail. Jadi kalau kita pakai Apache terus kita punya traffic segede Tokopedia, harusnya sih down. Jadi Tokopedia tahun 2012 sudah pindah ke Node.js. Terus setelah kita pilih web server, jadi web server paling dasar tuh kita pakai Apache. Nah, setelah kita punya web servernya udah benar, berikutnya kita mikirin bahasa pemrogramannya mau apa, programming language-nya apa. Nah, ini selecting programming language itu juga sesuai kebutuhan. Misalnya kalau kita lebih ke application bisnis yang closed loop, dipakai sendiri-sendiri aja, nggak pakai rame-rame, itu kayak .NET dan Java itu ideal. .NET itu kan idealnya untuk closed loop development, security-nya bagus, terus dia itu ya Microsoft ya, production pakai API untuk ke Microsoft Word, Windows, itu semua bisa diambil. Bahasa pemrograman kedua tuh Java. Java itu dulu ngetop karena dia bisa multiple platform. Dia bisa di desktop, bisa jalan di mobile. Konsepnya Java itu adalah itu, dia virtual machine. Jadi konsolnya bisa jalan di apapun. Lalu ada Python. Python di sini memang spesifik untuk scientific use. Jadi saat kita punya startup itu bakalan banyak ngolah data, kayak Sociabas ya, kita banyak ngolah data, kita bakalan ngolah berapa tweet, terus berapa banyak ini, harus dikali, dibagi, sudah bukan kali tambah bagi lagi, tapi sudah mungkin pakai akar, pakai ya macam-macam. Itu idealnya memang sudah pindah pakai Python. Nah, olah datanya tuh paling strong. Ini nggak tahu kalau e-commerce mungkin kan nggak banyak ngolah data saintifik, jadi nggak butuh. Nah, rental mungkin nggak butuh. Terus ada Ruby. Ruby itu keunggulannya dia scalingnya paling cepat. Dia itu bukan single thread. Kalau Python itu single thread, artinya dia jalan satu proses, selesai dulu baru proses lain. Jadi dia nggak bisa banyak proses. Kalau Ruby dia multiple thread, jadi dia bisa jalan banyak proses bersamaan. Sehingga banyak aplikasi kayak Twitter dan lain-lain kan dulu basisnya adalah Ruby karena dia jalannya bersamaannya banyak. Ya, ada PHP. PHP terkenal saya rasa karena di kuliah kita belajar PHP. Karena kita belajar PHP ya kita belajar PHP aja gitu. Kalau bikin web paling ideal itu pakai PHP aja, web application. Pakai Python, kita mau bikin web itu usahanya 3 kali lipat daripada pakai PHP. Kan lucu. Biar keren doang saya bikin web pakai Python gitu. Ya ngapain pakai PHP aja gitu. Mas, kemarin sempat interview ada programmer yang masih pakai ColdFusion, CFML, tahu nggak? CFML itu bahasa sudah nggak ada yang belajar. Terus kamu belajar buat apa? Ya biar keren aja, kamu masih pakai CFML gitu. Jadi bukan keren-kerenan ya, pilih bahasa pemrograman lebih ke fungsi karakteristiknya. Dan bahasa-bahasa ini itu bisa dicampur. Jadi untuk webnya kita pakai PHP aja, cuman buat daftar, login lah PHP aja. Tapi giliran mau ngitungnya kita pakai Python. Giliran ya multiple device ya, mungkin kita bikin TV, kita mau jalanin di Android juga, mau jalan apa, mungkin kita bisa pakai Java dan lain-lain gitu.
Dan yang terakhir naik daun itu kan Node.js. Node.js itu sebenarnya front end coding tapi dibawa ke back end. Dia sebenarnya itu JavaScript, tapi setelah dipikir-pikir bisa juga ya buat akses database, terus ditarik, dibuat instalasi web server Node.js sehingga dia bisa connect ke belakang. Keunggulan Node.js adalah komunikasi server dan front end itu tidak putus, terus-terusan. Biasanya sih memang paling simple contohnya itu buat chatting gitu ya. Jadi koneksi server sama itu tuh nggak ada habis, nggak pernah putus. Jadi nggak ada loading, nggak ada kesannya tuh kita lagi loading. Kita kayak WhatsAppan chatting kan nggak ada kesan lagi loading. Node.js. Nah, penggunaan Node.js itu bisa di-combine juga. Nah ini saya cerita sedikit Tokopedia. Startup yang bagus itu biasa CPO apapun bahasa pemrogramannya itu nggak stay di satu bahasa pemrograman. Web servernya juga nggak stay di satu web server. Nah, Tokopedia itu awal berdirinya juga Apache, PHP, MySQL. Udahlah itu standar, siapapun pakai itu. Nah dalam perjalanan saat sudah terlalu berat mereka masuk ke Node.js. Saat orang belum pakai Node.js dia pakai Node. Terus dia sudah aplikatif juga data analytics. Untuk data analytics ya mereka bikin sendiri, mereka implement pakai Python. 2015 ini Agustus, Hasim Zaidi, VP Engineering Tokopedia umumkan mereka akan switching semua coding ke namanya Go language, Golang. Belum pernah dengar kan? Saya juga nggak pernah dengar sampai dia ngomong. Jadi mereka tuh continue searching bahasa yang paling ideal tuh apa. Kayaknya sekarang Node.js sudah nggak kuat deh. Masalahnya adalah ini. Ada nggak yang lebih bagus? Ya udah, dia cari. Ini ada nih bahasa pemrograman Go language. Go language itu ternyata turunan C sekelas skala R. Golang. Terus codingnya ubah sekarang, coding ulang pakai Go language. Challenge-nya mereka nggak ada pemikiran ntar gua hire programmer ya saya nggak kebayang sih kalau dia put di JobsDB programmer dibutuhkan Go language ya, mungkin nggak ada kali yang masuk ke ngelamar gitu. Tapi mereka nggak takut learning curve-nya tinggi, tapi yang dia fokus adalah performance software ya, sistemnya. Di sisi setelah sisi back end maka harus dipikirkan adalah di sisi front end. Nah front end ini artinya tampilan yang kita lihat, kita isi form terus ada warning, salah kurang apa itu sebenarnya terjadi front end. Nah front end coding itu mostly lebih banyak ke tampilan yang framework yang saat ini dibutuhkan kan multiple screen, bisa jalan di mobile bagus, bisa jalan di komputer bagus, bisa jalan di tablet bagus, itu yang susah. Nah, bahasa pemrogramannya basic sih HTML5, CSS3, JS, Bootstrap, AngularJS, jQuery, JSON, Ajax ya. jQuery, JSON, Ajax ini semi back end, jadi dia ngomong juga sama back end. HTML5 sampai JS itu mainan front end developer, mereka yang harus masain lah itu. Bootstrap sama Angular sama itu front end coding. Nanti yang cerita Sahal sama kalau Aili mau, Aili akan tim kita yang codingannya mainan ini dia. Nah berikutnya setelah back end kita pilih pemrogramannya apa, front end kita pilih pemrogramannya apa, baru kita milih database-nya. Database-nya tempat nyimpan datanya ini paling ideal tuh apa? Ada MySQL, ada Oracle, ada Postgre, ada MariaDB, ada MongoDB, ada Cassandra dan lain. Ada banyak banget database. Nah, database itu juga jangan terpaku di MySQL. Karena menurut saya pribadi MySQL itu paling basic dan paling lemah, database paling lemah. Jadi
kalau kita bangun bisnis yang sudah skalanya besar, itu pasti bakalan ke PR banget di belakang. Pindah database. Ya. Pindah database. Database-nya pasti akan pindah. Karena kemampuan MySQL untuk olah data besar itu dia tidak dibuild untuk itu. Ya. Ya, kalau kamu mau besar ya ada yang gede-gede Oracle, ya, itu memang core bisnisnya di sana. Ini contohnya saat MySQL itu di load dengan begitu banyak data sampai satu titik dia akan semakin lemot sampai akhirnya nanti kita buka web cuma loading doang, terus internal server error, cannot connect database. Tapi kalau PostgreSQL ya kan sampai satu titik lemot tapi dia stabil masih jalan. Ya. Kalau Oracle dia akan lebih rendah lagi load time-nya. Nah, jadi pilih database-nya nih tergantung kita bayangin bisnisnya ini bakalan berapa banyak nih transaksi. Kalau di payment gateway itu kan transaksinya bakalan banyak banget real time dan checking database terus. Gak mungkin uang itu disimpan di front end. Nah, itu bakalan berat. Nah, harus pikirin database yang bagus. Kalau car rental itu kan Fleet manajemennya sih kayaknya banyak data di belakang. Mungkin database-nya akan banyak, tapi kebutuhan untuk real time keluarnya nggak sebanyak itu kan. Lagi-lagi Ya, dipikir. kalau banyak ya berarti harus besar. Kalau Kidipal ya e-commerce standar itu beratnya ya loading produk terus tagging orders ya. Produk database-nya bakalan ya mungkin suatu saat 5 juta produk gitu kan. Nah, kebayang beratnya. Itu aja sih. Jadi basicnya cuma back end processingnya dipilih apa, front endnya apa, database-nya apa. Nah, business user sama programmer sama-sama nentuin ini. Dari ini sudah tertentukan kita mau hire programmernya kayak gimana, kita mau bayar servernya gimana, kita mau outsource ke tim yang seperti apa, biayanya berapa baru kebayang. Jadi, Gak ada